Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanti, SPD SDMM, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Pamurian Kabupaten Sukabumi. Ketika saya membaca berita tentang seorang anak yang meninggal karena infeksi cacing gelang, saya terdiam. Sebagai pendidik, saya merasa ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga persoalan pendidikan. Di daerah kami, Kabupaten Sukabumi, kasus rabies dan penyakit zoonosis lain masih terjadi. Anak-anak di sekolah sering bermain dengan hewan tanpa tahu cara menjaga kebersihan. Tidak ada yang menyadari bahwa dari hewan peliharaan bisa muncul penyakit berbahaya. Saat itu saya berpikir, kalau sekolah bisa mengajarkan membaca dan berhitung, mengapa tidak mengajarkan cara hidup sehat berdampingan dengan hewan dan lingkungan? Ketika ide ini saya sampaikan, banyak yang meragukan. Ada yang berkata, anak SD belum waktunya belajar soal penyakit. Saya memahami, karena selama ini zoonosis terasa seperti hal yang jauh dari dunia pendidikan. Tantangan terbesar bukan kurangnya fasilitas, tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran baik di kalangan guru, murid, maupun orang tua. Bahkan, di antara rekan-rekan guru sendiri, belum semua memahami apa itu zoonosis. Tapi saya percaya, setiap perubahan besar dimulai dari satu keyakinan kecil, dan saya memilih untuk tidak berhenti pada keraguan. Saya mulai dengan hal sederhana, membangun pemahaman. Saya memimpin diskusi dan pelatihan kecil di komunitas sekolah. Kami menonton video, membaca artikel, dan berbagi pengalaman tentang bahaya penyakit dari hewan. Secara searah 15 menit, lalu bawa pelayanan kesehatan. Saya mengajak guru-guru merancang pembelajaran yang terintegrasi. Ancaman tersembunyi, lindungi dirimu dan semua. Kenali tanda cegah bahaya untuk hidup sehat, aman, sentosa. Di pelajaran IPA, anak-anak belajar rantai penularan rabies. Di bahasa Indonesia, mereka menulis puisi atau membuat poster mengenai kesehatan hewan. Mari bersama-sama kita cegah rabies, berikan vaksinasi pada anjing dan kucing, rawatlah dengan baik, jangan suka mengganggu, agar tidak digigit dan dicakar. Gunakan sarung tangan dan sabun. Cara menggunakan sabun secara selama 15 menit. Pada pelajaran PPKN, kami berbicara tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya juga menggandeng guru-guru untuk membuat jingle zoonosis dan drama kecil tentang kebersihan. Tidak ada pengadaan alat canggih, tidak ada tambahan anggaran. Kami menggunakan papan tulis, proyektor, ponsel, dan bahan bekas untuk membuat media ajar. Saya tahu, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Karena perubahan tidak datang dari apa yang kita punya, tapi dari kemauan untuk melangkah. Perlahan, anak-anak mulai antusias. Mereka tertawa saat belajar, bernyanyi sambil mencuci tangan, dan mulai memahami bahwa mencintai hewan berarti menjaga kesehatan diri sendiri. Kini, saya bisa melihat hasil nyata dari perjalanan ini. Anak-anak sudah tahu apa itu zoonosis. Mereka tahu bagaimana mencegah rabies dan menjaga kebersihan setelah bermain dengan hewan.
Mereka terbiasa mencuci tangan, memahami cara pertolongan pertama bila ada kasus yang digigit kucing atau anjing. Mereka sadar untuk membersihkan kandang dan mengingatkan teman-temannya untuk hidup bersih. Orang tua mulai lebih peduli terhadap vaksinasi hewan peliharaannya. Guru-guru semakin kreatif mengintegrasikan topik kesehatan ke dalam pembelajaran. Bahkan, sekolah lain mulai meniru langkah kami. Dari SD kecil di Pamuruyan, kesadaran itu menyebar. Saya percaya, dampak sejati pendidikan tidak hanya terlihat dari nilai rapot, tapi dari perubahan perilaku yang lahir dari kesadaran. Perkenalkan, nama saya Ade Nurjaman, saya guru dari SD 1 Pamuruyan. Saya harus mengakui bahwa awalnya saya sangat keberatan dengan program penyadaran zoonosis ini. Saya merasa program ini terlalu berat dan tidak relevan dengan kami. Namun, kepala sekolah kami sangat tidak menyerah dan beliau sangat berdedikasi untuk kami supaya bisa melakukan program ini. Saya berharap dengan program ini dan dapat diteruskan melaksanakan program ini dan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur memiliki ibu kepala sekolah seperti Ibu Haryanti. Beliau telah membimbing, memotivasi, dan mendampingi saya dalam melaksanakan penyadaran zoonosis kepada murid-murid kami. Beliau selalu mendengarkan dan memberikan saran yang sangat berharga ketika saya menghadapi kesulitan dalam melaksanakan program ini. Beliau juga selalu memotivasi saya untuk terus maju dan tidak menyerah bahkan ketika saya merasa lelah. Saya sangat menghargai kesabaran dan dedikasi Ibu Haryanti dalam membimbing saya. Beliau telah membantu saya menjadi guru yang lebih baik dan lebih peduli dengan kesehatan kebersihan murid-murid kami. Terima kasih Ibu Haryanti atas semua yang telah Ibu lakukan untuk kami. Kami sangat beruntung memiliki Ibu sebagai kepala sekolah kami. Perkenalkan, nama saya Faiza, murid kelas 6 SDN 01 Pamuruyan. Saya sangat senang dengan penyadaran zoonosis yang dilakukan kepala sekolah kami. Kami belajar banyak tentang zoonosis dan cara pencegahannya, dan kami menjadi lebih peduli dengan kesehatan dan kebersihan diri dan hewan peliharaan kami. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru atas kegiatan yang bermanfaat ini. Perkenalkan, nama saya Eris Agustini, orang tua dari kelas 5 SD Negeri Pamuruyan 1. Saya sangat senang sebagai orang tua dengan adanya kampanye zoonosis di SD Negeri Pamuruyan 1 ini. Dan anak saya sangat antusias untuk membicarakan kepada saya selaku orang tua dalam memelihara kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru-guru yang telah mengadakan kegiatan kampanye penyadaran zoonosis. Dan saya jadi paham akan bahaya zoonosis dan pencegahannya dengan cara berperilaku hidup sehat. Terima kasih. Saya tidak pernah membayangkan langkah kecil ini akan membawa sekolah kami sejauh ini. Tapi saya selalu percaya, setiap gagasan baik akan menemukan jalannya jika dijalankan dengan niat dan ketulusan. Bagi saya, menjadi kepala sekolah bukan hanya soal administrasi, tapi tentang menyalakan cahaya kecil di hati murid, guru, dan masyarakat. Karena pendidikan sejati bukan sekedar untuk belajar, tapi untuk melindungi kehidupan. Dan disinilah, di SD Negeri 01 Pamuruyan, saya menemukan arti dari dedikasi yang sesungguhnya.